bicara cinta, cinta itu urusan hati. Nggak ada hubungannya dengan urusan hubungan suami istri. Nggak ada. Orang bisa saja mencintai nggak pakai hubungan suami istri. Ada orang hubungan laki perempuan pakai benci juga ada. Jadi tolong dibedakan antara cinta dengan syahwat. Ada orang mencintai kemudian ada syahwat di atasnya, ada. Ada orang syahwat tanpa cinta, ada. Ada orang hubungan laki perempuan selesai, habis lupa, nggak ada cinta, nggak ada apa. Hanya urusan pelampiasan syahwat. Jadi jangan dibedakan, bukan cinta itu syahwat, jangan dicabut. Ini ajaran baginda Nabi, cinta ada, cinta keindahan. Yang tidak punya cinta adalah mentalnya rusak dia. Cacat mentalnya, cinta adalah indah. Kemudian ada cinta ditumpangi dengan syahwat halal, indah di atas indah. Cuman kadang cinta ini dibuai oleh setan sehingga syahwat dianggap cinta, melakukan kehinaan, zina dan sebagainya. Katanya itu cinta, bukan, itu syahwat. Dan cinta sejati yang kenal Allah menghalangi orang untuk melakukan kehinaan. Kita bicara cinta, dan cinta dahsyat, karunia Allah. Orang mencintai, bisa saja orang mencintai laki dengan perempuan, mencintai tidak dilarang. Anda boleh mencintai siapa saja. Yang nggak boleh kan setelah mencintai mau ngapain? Kalau ada orang jatuh cinta kepada seseorang, kemudian dia menjaga dirinya setelah terlanjur mencintainya, sampai dia tidak boleh membayangkannya, menghayalkannya, ngelihat fotonya, sampai dia mati syahid dia. Karena dia mati menahan diri daripada masuk kemaksiatan. Kalau saya menghindar dari melihat dia karena aku tidak cinta, gampang. Tapi sekarang aku menghindar dari menikmatinya sementara aku cinta. Dahsyat kan jihad. Begitu kalau ulama mengatakan mati syahid. Mati karena cinta, tapi tidak ditumpangi dengan keharuman. Anda boleh mencintai tapi dibarengi dengan istighfar, doa, tanpa menghayal-hayalkan. Kalau sudah menghayal-hayalkan dalam melampiaskan syahwat, membayang-bayangkan, ya itu nggak boleh sudah. Cinta itu ada. Dan kalau Allah berikan, ya ada cinta. Cuman kadang orang tidak punya pendidikan dalam bercinta sehingga menduga itu cinta padahal syahwat. Dan alangkah banyaknya orang pamer syahwat, dia mengatakan itu aku cinta. Nah, beda. Kemudian masalah pacaran belum tentu ada cinta itu orang. Oh, dia pengen merayu, dia bohongin, menikmati perempuan itu. Dia nggak cinta biar mengatakan sehari I love you 1000 kali. Belum tentu itu cinta. Nggak ada itu mau menipu orang. Oh, aku setiap malam ingat kamu. Soalnya ini bisa saja. Ayah, pacaran bukan begitu. Jadi pacaran adalah menjadikan ketertipuan. Kemudian kalau ada cinta tumbuh di hatimu sebelum adanya kehalalan, maka berpikirlah yang cerdas. Berpikir cerdas. Supaya tidak semakin dalam itu cinta. Tinggal berpikir, mungkin aku dengan dia. Sudah waktunya atau belum? Sehingga cinta itu lagi-lagi. Cinta tidak serta-merta. Baru ketemu langsung aku cinta padamu. Full. Bohong itu dari mana itu? Baru lihat wajahnya saja, belum kenal perilakunya. Nggak ada. Cinta itu nggak serta-merta. Pasti ada prosesnya. Karena pernah dengar perilakunya. Dengar sih ada. Itu ada begitu. Sehingga ada cinta itu ada. Orang tidak langsung mencintai. Ada. Biarpun kadang-kadang berbohong dia tiba-tiba, baru ketemu langsung aku mencintaimu full, nggak bisa aku tinggalkan kau. Ya, dia urusan syahwat bisa-bisa. Ada tahapan-tahapan. Pertama, mungkin ini adalah diklat cinta perlu, biarpun untuk nenek-nenek, kakek-kakek. Bahwasanya cinta itu tumbuh biasanya begini. Ada pertama kecenderungan. Pertama ada kekaguman secara umum. Jadi kalau kita melihat di kelas mungkin waktu kita sekolah, di antara teman-teman kita lawan jenis kita ada dari 20 teman ada 5 itu mengagumkan perilakunya, mengagumkan saja. Jadi kalau dia ngomong itu pasti kita pengen mendengarnya karena ada sesuatu yang istimewa. Kalau berjalan saya ingin melihat kah? Mungkin ada. Ini ada kekaguman. Belum cinta. Setelah itu di antara 5 ini ada yang saya cenderung kepada salah satunya. Lah, setelah cenderung ini mulai tumbuh itu nanti sudah mulai macam-macam pikirannya. Berarti mulai akan jatuh. Ya, cinta sebelum jatuh siapkan untuk mencintai dengan cara yang benar supaya kita tidak jatuh cinta ke tempat yang salah. Kan repot nanti kalau orang salah makan hanya sakit perut, tapi kalau orang salah mencintai sakit seumur hidup. Nah, kita repot. Jadi kita harus paham itu. Nah, ini kemudian setelah ada kecenderungan yang kuat sebelum Anda jatuh
Ini istilahnya bahasa Indonesia cakep banget, jatuh cinta karena panah asmara. Sebenarnya kan serem ya, biar hati-hati. Nah, sebelum Anda kena panah itu, marhalah selanjutnya Anda berpikir, siapa dia? Mungkinkah aku mencintai dia? Terus dengan kecerdasan. Kalau tidak mungkin, tutup, stop sampai di sini. Biarkan ini hanya kecenderungan saja. Karena nggak mungkin aku nikah sekarang, itu tidak mungkin. Sebab nanti harus melangkah selanjutnya adalah untuk mengabadikan itu cinta. Kalau tidak mungkin, jangan maju. Kurang lebihnya semacam itu. Jadi ada pendidikan mencintai, dan ini harusnya dimiliki. Sehingga jangan langsung semata baru kagum, baru ada berdebar-debar belum cinta. Karena memang Anda itu ada magnet laki dengan perempuan, Anda normal berdebar-debar. Lihat namanya dia berdebar-debar. Tapi sebagian mengatakan sudah dianggap itu mencintainya. Belum. Baru nanti setelah kita berpikir, wah ini mungkin. Sehingga di saat ternyata ngelamar ditolak nggak terlalu sakit. Karena memang belum nancep betul, hanya ini kecenderungan cocok buat saya. Cuman tadi pertanyaan, bagaimana sudah terlanjur mencintai dan betul-betul mencintai, maka ya tinggal dilihat saja. Tidak boleh cinta buta. Kalau cinta buta, gula Jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor. Kalau tidak, dia nggak mau, padahal di kiri kanannya lebih bagus. Ini kan problem. Kalau sudah terlanjur mencintai, mungkin orang itu memang layak dicintai, dia baik dan benar dan sebagainya. Kalau memang betul seperti itu, aku akan jaga dia. Saya tidak akan ganggu dia dengan keharaman. Langsung menuju kemuliaan. Tanya orang tuanya, minta kiai untuk melamarkan dan seterusnya. Harus begitu dong. Kalau telepon besok ketemu dia, ini sudah merusak itu cinta. Kalau orang cerdas semacam itu, lah kok dicicipi lebih dulu, pasti dia main-main. Setelah itu akan hilang cinta. Kenapa? Cuman begitu. Kenapa? Bisa jadi dalam hatimu adalah kemuliaan yang sejati. Cuman di saat melihat pasanganmu itu menjadi murahan, lalu runtuh di matamu. Bisa saja begitu. Makanya jangan gampang mauan, na'udzubillah. Bisa saja dia seorang perempuan, tiba-tiba Anda menyentuh tangannya dia. Semula dia kagum, mungkin runtuh, hilang kekaguman itu. Memang dia menikmati saat disentuh karena lagi perempuan, tidak ada syahwat. Tapi hati kecilnya berkata, kalau dia berani menyentuhku hari ini, jangan-jangan tangannya sudah menyentuh 1000 perempuan. Oh, dia cerdas berpikir. Artinya dia sudah tidak takut kepada Allah. Saya dipegang tanganku. Aku menikmati, iya, memang aku ada syahwat. Tapi kalau aku pikir, jangan-jangan dia telah memegang 1000 tangan. Itu, jadi berpikir untuk melanjutkan cinta. Baik, pertanyaan itu jawabannya kayaknya diklat nanti. Kita perlu anak-anak kita belajar bagaimana mencintai yang benar. Kalau sudah terlanjur mencintai, misalnya menikah, bukan suatu yang terlarang. Tapi kalau mengatakan, kan pacarannya tujuannya menikah, oh enggak. Kalau menikah tidak harus pacaran. Bahkan kalau Anda ingin tahu orang yang benar sesungguhnya, tidak pakai pacaran. Pacaran itu banyak bohong. Itu nggak pernah mandi, hanya karena ngapel saja mandi. Itu bajunya pinjem, mobilnya rental itu. Nggak pernah sisiran pakai minyak wangi, enggak. Hanya karena ngapel saja dia. Itu kan. Dia cerita dia nge-share tahajudan itu adalah karena dia ada maunya. Dia nggak pernah tahajudan, bahkan mungkin tidak tahajudan, hanya ngomong tahajud. Kalau pengen tahu hakikatnya orang itu, tidak begitu caranya. Tidak cara langsung, cara lo nggak ada bolong, polos-polosan nggak ada. Tapi kita kirim, kalau saya laki-laki menginginkan seorang perempuan, saya kirim adik perempuan saya, duduk seminggu sudah tahu, sisiran, kutunya ada berapa, itu ketahuan semuanya. Tapi kalau saya tanya, kamu punya kutu? Enggak, sorry ya, pasti gitu. Jadi adalah memang pendidikan dalam Islam indah, tidak ada yang tertipu, tidak ada keharuman setelah itu. Cuman ada sebagian sudah terlanjur cinta dan sebagainya. Na'udzubillah, sehingga menikahnya pada daripada haram. Loh, kok pakai daripada? Seperti makan rumput daripada kelaparan. Ya enggak, makan yang enak, makan rumput, sayur rumput, ya makan yang benar, jangan daripada. Wah, enggak boleh. Hendaknya Anda melangkah pada pernikahan betul-betul dengan niat, dengan pilihan, milih itu Anda harus tahu. Itu kalimat milih itu adalah di antara 1, 2, 3, 4. Nah, sudah terlanjur cinta, dia milih bagaimana? Yang lain no. Dunia seluas daun kelor, kurang lembut lagi daun lamtoro. Itu semoga adik-adikku yang mulai ada getar-getar di hatimu, tolong membenahi langkah-langkahmu, jangan menjadi sebab tertipu. Sebab betul hatimu itu akan menggerakkan anggota tubuhmu untuk melanggar orang tua, untuk melanggar Allah. Sementara mengikuti hawa nafsu dan ketertipuannya. Sehingga banyak gara-gara cinta seorang anak gadis berani sama ibunya, sama ayahnya. Berarti telah memangkas kebahagiaannya. Sebab kalau sudah kurang ajar sama orang tua, dia telah daftar untuk sengsara. Ayo,
Masa akan diteruskan yang demikian itu? Belum lagi nanti dengan Allah. Bagaimana dia katanya mencintaimu, lah kok ngajak masuk neraka? Ya nggak bener dong. Kalau dia mencintaimu dengan sungguh, pasti dia sangat menjaga, tidak mau menyentuhmu, tidak mau melakukan keharaman denganmu. Kenapa? Dia mencintaimu, berarti dia menjagamu. Baru dia boleh yang menikah. Maksudnya segera menikah. Tapi kalau dia sembrono, seenaknya, wah kacau ini. Saya mau diajak masuk neraka. Mestinya kalau Anda cintanya tulus, sejati, mudah melupakan cinta yang seperti itu. Karena itu bukan cinta, tapi hawa nafsu yang dibungkus dengan kalimat cinta. Semoga Allah yang jomblo-jomblo menjaga hati, tidak salah mencintai. Ingat, pendek kalimatnya, salah makan sakit perut, salah mencintai sakit seumur. Nah, kalau hafal itu insya Allah sudah hati-hati insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam menggapai cinta yang sejati, indah dunia hingga di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.